Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bermalis Ilyas, Direktur Eksekutif Diaspora. Hari ini kita akan wawancara dan diskusi dengan Bapak Dr. Irama Dirja, mantan Deputi Direktur Bank Indonesia, dan beliau saat ini bisa kita katakan salah satu pakar ekonomi politik di Indonesia dengan tulisan-tulisan beliau yang bernas. Dalam kesempatan ini kita akan minta pendapat beliau, kira-kira poin-poin apa, masukan apa yang bisa kita diskusikan untuk kita seminarkan, diskusikan dalam pertemuan Minang Sedunia yang akan kita adakan pada tanggal 17 sampai 19 Januari 2019 di Negeri Sembilan, Malaysia. Mungkin silakan Pak Iramadi, kira-kira poin apa yang bisa kita sampaikan menjadi bahan diskusi kita ke depannya. Terima kasih Pak Dr. Bermalis Ilyas. Terima kasih atas kesempatan yang baik kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat juga buat kita semuanya, baik itu Minang di Indonesia, di ranah atau di rantau, bahkan yang berada di luar negeri. Kita berharap ini menjadi bahan awal diskusi kita yang mungkin nanti perlu penyempurnaan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam historikal, dalam sejarah Indonesia, lahan orang Minang muncul selama ini. Ada berapa lahan yang saya tulis? Ini ada 5 lahan bidang sektor yang dia geluti. Pertama adalah bidang politik. Bidang politik ini adalah bidang yang banyak memunculkan tokoh-tokoh Minang yang luar biasa, baik itu di level nasional maupun di level internasional. Kemudian yang kedua adalah sektor ekonomi, bisnis dan perdagangan. Ini bukan rahasia lagi, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa entrepreneurship yang ada di Indonesia maupun di mancanegara kebanyakan digeluti oleh orang-orang Indonesia. Kita contohnya orang-orang Minang. Contohnya di dalam negeri mungkin banyak sekali yang bisa kita angkat sebagai contoh. Tapi saya ingin mengangkat juga seperti di Malaysia sendiri atau di negara-negara ASEAN lainnya. Termasuk juga yang saya ketahui adalah di daerah Thailand Selatan, di daerah Patani dan daerah Narathiwat dan Songkhla. Itu banyak sekali pengusaha-pengusaha Minang yang menonjol di sana. Kemudian kalau kita lihat satu persatu dari yang tadi, sekarang pada saat ini itu kita mengamati bahwa di bidang politik terjadi kemerosotan yang cukup tajam, ditandai dengan minimnya penguasaan orang Minang yang berada di tokoh sentral partai politik yang ada di Indonesia. Miskinnya kader-kader kita. Sebenarnya kader kita tidak miskin sebenarnya, tapi yang memiliki posisi di dalam partai politik tidak terlalu banyak seperti zaman dulu, zamannya partai-partai yang lama. Hampir seluruh semua partai besar itu dikuasai oleh orang-orang Minang. Nah, sekarang yang kedua adalah sekarang ada kebetulan dari kawan-kawan dari MUI, dari PPI yang dimotori oleh tokoh Minang juga, yaitu Bapak Fikri Bareno, Dr. Fikri Bareno, memotori sekarang adanya pengajian politik Islam dengan tujuan adalah memberikan kesadaran politik, fikih siasah bagi umat Islam yang selama ini terpinggirkan di bidang politik. Ini suatu proyek yang sangat bagus, dan momentum ini sebenarnya sangat bagus kalau ditandemkan dengan upaya diaspora Minang. Karena orang Minang sendiri adalah tidak bisa lepas dari keislaman. Adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Jadi sebenarnya keadaan sekarang ini bagi diaspora Minang adalah sangat bagus kalau kita memang kembali memperhatikan peluang-peluang politik ini. Kemudian yang ketiga adalah dalam konteks modern, kekuasaan politik artinya adalah menguasai sektor penting lainnya. Artinya begini, begitu politik dikuasai, otomatis ekonomi, budaya, dan segala macam ikut. Jadi kunci sebenarnya adalah kunci di bidang politik. Kemudian kalau kita lihat yang lain-lain, mungkin terlalu panjang kalau saya bicara nanti soal bisnis. Mungkin terlalu panjang untuk diinikan. Nah, kemudian di bisnis ini perlu juga disorot adalah tidak di-manage-nya pengkaderan kita.
kita lebih kepada natural selection gitu, bukan sesuatu yang didesain gitu untuk mengembangkan pengusaha. Kemudian juga memudarnya nilai adat dan agama yang merusak survive generasi muda. Generasi muda Minang itu selama ini kuat karena dua knalpot itu tadi, kekuatan tadi. Pertama adalah adat, yang kedua adalah agama. Sekarang dua-duanya memudar. Ya itulah yang menjadikan generasi muda kita sekarang serupa Iko Manci. Makin lama makin kecil, makin mengerucut. Kemudian bergesernya value dinamika generasi muda. Yang kemarin orang Minang itu sempat ada pepatah Minang yang persis dengan pepatah Yahudi. Saya masih ingat persis itu. Yang mengatakan begini, orang yang berbisnis adalah orang yang cerdas. Kalau Anda tidak cerdas, tidak usahlah berbisnis. Nah, di Minang itu berlaku. Kalau Anda merasa cerdas, ya jadilah wira swastawan. Tapi kalau Anda setengah cerdas, jadilah pegawai, kan begitu. Nah, ini pepatah Minang yang sangat-sangat real ini. Sangat real sekali. Nah, nilai itu, ternyata nilai itu berkurang. Sehingga banyak sekarang, saya pengalaman aja lah waktu berada di beberapa pertemuan di Padang, saya lihat minat mahasiswa itu lebih kepada jadi PNS loh. Hampir 100% saya bingung gitu. Mana ada orang Minang seperti itu gitu loh. Nah, itu nilai itu merosot. Saya yang menyorot dua sektor saja karena panjang sekali, ini ada 5 sektor tadi. Cuma saya ingin memberikan beberapa usulan di dalamnya. Misalnya dalam pertemuan ini, sebenarnya sebagai tahap kedua setelah pertemuan Melbourne, kita sudah waktunya mengambil topik strategi politik serumpun. Dan kurung saya tulis simbiosis. Serumpun itu terutama antara Malaysia dan Indonesia itu kita harus memiliki kekuatan yang sama. Bagi orang Malaysia untung dari kekuatan politik di Malaysia, bagi Indonesia juga begitu. Jadi udah waktu kita bersimbiosis, kekuatan kita disatukan. Kemudian yang kedua adalah sinergitas kekuatan berbagai sektor. Sinergitas kekuatan berbagai sektor itu tadi agama disinergitaskan, di bisnis sinergitas. Di misalnya hotel ya, perhotelan tuh harus betul-betul linkage harus diciptakan. Nggak bisa misalnya perhotelan kita bergerak di Sumatera Barat atau di Indonesia saja tanpa ada linkage ke Malaysia atau ke Brunei kemana-mana. Tuh linkage itu harus dikembangkan. Di linkage dalam bisnis ya? Networking jaringan ya. Ya. Kemudian juga menata kekuatan demografi kita. Apa contohnya? Demografi kita, Minang itu kan banyak subsidiarinya. Banyak yang selain dari Minangkabau core Minang itu ada lagi yang rantau. Rantau itu ada di Aceh, ada Tapanuli Tengah, ada di Madinah, ada Tapanuli Selatan, ada di Bengkulu, Jambi, Riau, sampai ke Malaysia sendiri. Itu adalah derivasi-derivasi dari Minangkabau. Itu harus disatukan menjadi suatu kekuatan itu. Saya berkali-kali ketemu dengan beberapa tokoh di Batubara, kemudian Batubara Sumatera Utara, kemudian juga di Aceh. Mereka berharap sekali. Kenapa sih kok di Minang nggak pernah ngundang kami? Undanglah kita seminar adat ke apa kayak namanya, seminar ekonomi. Itu kan suatu potensi demografi yang sangat luar biasa. Kenapa kita nggak bisa lakukan? Karena inisiatif itu tidak timbul dari Minang sendiri, mesti timbul dari Minang sebagai core kan. Jangan dari yang derivasi gitu loh. Harus dari kan malu juga kita kalau misalnya Negeri Sembilan yang memutuskan itu nanti. Mengumpulkan Minang, Negeri Sembilan, orang Minangnya cicing-cicing wae kan dan tidak pas kan gitu. Nah, kita ontok-ontok saja. Kalau orang Biko bilang ontok-ontok itu namanya. Nah, itu tidak pas. Jadi lebih baik kita ambillah inisiatif ini, bicarakanlah ini dalam nanti pertemuan-pertemuan di Negeri Sembilan. Bahwa kita perlu sinergitas menata kembali kekuatan demografi kita, kekuatan kependudukan kita. Kemudian yang ketiga, keempat adalah linkage sistem ekonomi dan bisnis. Ini yang udah bicarakan tadi. Harus ada linkage ya. Kita bikin misalnya daftar pengusaha kita Indonesia di Minang, sektornya apa, nomor teleponnya apa, nomor teleponnya berapa, kemudian yang lengkap dengan informasi-informasi, bikinlah buku kecil. Dan tidak pakai buku kecil pun kita punya sistem kok. Sekarang ini jago di sini nih. Dilingkan dengan Malaysia. Malaysia bikinnya hal yang sama. Dilingkan itu. Misalnya Pak Herman bikin usaha apa ya, link aja ke Malaysia. Nyambung kok itu. Misalnya Pak Bermalis punya hotel di Painan, linkkan aja dengan Malaysia. Nah, ini yang namanya linkage sistem ekonomi dan bisnis.
Dan ini sangat real untuk kita lakukan. Untuk bidang bisnis itu lebih ini kepada directory daripada Minang Diaspora gitu ya. Jadi hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bermanfaat juga sebagai Bahan diskusi awal lah namanya. Tapi memang saya sangat terobsesi. Mari kita kuasai politik. ya. Itu pesan saya benar. Begitu kekuasaan politik kita kuasai, pendidikan, budaya, sosial dan segala macam pasti dikuasai. Kenapa? Komitmen politik adalah komitmen segala-galanya dalam kekuasaan dan pemerintah. Ya. Orang Minang punya potensi itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Irmadi Irja. Itulah pesan-pesan ekonomi politik dari Bapak Dr. Irmadi Irja untuk menjadi bahan renungan kita di pertemuan Minang Sedunia yang kedua di Negeri Sembilan Malaysia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.